Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Prakemerdekaan. Dengan anggota yang pertama, Noviana Ayu Suci Agustin dengan NIM 212141034. Yang kedua, Rizky Listiawan dengan NIM 212141046. Masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan itu menjelaskan bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan yang dihuni oleh orang Arab yang memeluk Islam. Banyak teori yang menjelaskan tentang datangnya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat. Teori ini menjelaskan agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Lalu terdapat teori Makkah yang menjelaskan bahwa orang Arab Saudi mempunyai peran dalam masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini dijelaskan oleh Hamka, alasannya karena semasa dinasti Umayyah perluasan Islam terus meluas hingga sampai ke Indonesia atau Nusantara. Teori yang lain adalah teori Persia yang dikemukakan oleh Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia dan singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini diperlihatkan dengan kesamaan antara budaya Persia dengan Indonesia. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh tahun 1297. Hukum Kerajaan Samudra Pasai menerapkan salah satu mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Syafi'i. Kedua adalah Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri di wilayah Aceh, yang sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhammad Syah. Dari segi hukum, Kesultanan Aceh menggunakan mazhab Syafi'i. Tidak hanya itu, terdapat pula Kitab Shirathul Mustaqim yang merupakan karya dari ulama Nuruddin Araini yang kemudian digunakan sebagai sarana penyebaran Islam untuk dijadikan pedoman bagi para guru agama. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang berada di Jawa. Kerajaan ini bisa dikatakan kerajaan yang besar yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak mempunyai raja yang bernama Raden Patah. Penerapan hukum Islam pada masa Kerajaan Demak berbeda dengan Kerajaan Aceh dan Samudra Pasai. Pada Kerajaan Demak memiliki dua naskah undang-undang resmi, yaitu Serat Angger-Angger Surya Galam dan Surya Galam, yang berisi ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Naskah tersebut menjadi salah satu rujukan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Serat Angger-Angger Surya Galam berisi tata hukum Islam yang mengatur lembaga peradilan. Naskah ini juga mengatur perkara perdata seperti perpajakan, jual beli, hutang piutang, dan sengketa tanah. Yang keempat ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang berada di Jawa Tengah setelah Kerajaan Pajang mengalami keruntuhan. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutowijoyo dan berada pada masa keemasan pada kepemimpinan Sultan Agung. Kerajaan Mataram ini awalnya adalah kerajaan Hindu. Oleh sebab itu tidak heran hukum yang dijalankan sebelumnya terdapat unsur agama Hindu. Namun Sultan Agung menerapkan hukum perdata dan hukum pidana di Kerajaan Mataram Islam dengan mengambil landasan dari kitab-kitab Qisas. Yang kelima ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Banten yang didirikan oleh putra Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten berada di puncak kejayaan pada kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Hukum Islam yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17 Masehi hanya ada satu peradilan yang dipimpin oleh Qadhi. Qadhi bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa rakyat yang di pengadilan agama. Qadhi memiliki tugas menegakkan hukum Islam seperti hudud,
Yang keenam, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan ini terletak di Maluku yang didirikan oleh Baab Musyur. Dahulunya kerajaan ini belum kerajaan Islam. Namun, setelah agama Islam menyebar di Ternate pada abad ke-14, di bawah masa pemerintahan Raja Marhum, keluarga kerajaan baru memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Ternate yang ke-18, yaitu Sultan Zainal Abidin, hukum adat dan pemerintahan kerajaan berhasil diubahnya menjadi syariat Islam, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sultan Zainal Abidin berhasil membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dengan melibatkan para ulama untuk bergabung di dalamnya, yang kemudian langkah-langkahnya tersebut diikuti oleh kerajaan yang ada di Maluku. Selain itu, beliau juga mendirikan madrasah di Ternate untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada masyarakat yang ada di sana. Yang ketujuh adalah Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berbeda, namun karena hubungannya yang baik dan letaknya saling berbatasan, banyak orang yang menyebutnya Kerajaan Makassar. Islam masuk ke kerajaan ini melalui dua tahap, yaitu perdagangan serta penerimaan raja, yang mana Islam diterima pada tanggal 22 September 1605. Raja Goa memegang kendali kekuasaan kehakiman. Perkembangan hukum Islam pada masa VOC. VOC adalah kongsi dagang yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC merupakan tembok awal pihak Belanda untuk menjajah Indonesia, yang mana meskipun persekutuan ini adalah persekutuan dagang, VOC mempunyai hak istimewa, di antaranya boleh memiliki tentara, mata uang sendiri, hingga menyatakan perang yang bagaikan sebuah negara di dalam sebuah negara. Kaitannya dengan hukum Islam dapat dicatat beberapa kompromi yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu 1. Dalam status Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Yang kedua, adanya upaya komplikasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Komplikasi ini kemudian dikenal dengan competition merger. Yang ketiga, adanya upaya komplikasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Goa, dan Bone. Di Semarang misalnya, hasil komplikasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum Bokharai dari Al-Muharrar. Namun, komplikasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding competition merger, di mana ia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam. Pada masa Belanda, sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia sudah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dianutnya. Kehadiran kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan kerajaan Hindu-Buddha membawa hukum Islam di Indonesia untuk pertama kalinya digunakan dalam hukum positif. Upaya pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh pemerintah Hindia Belanda secara kronologis dapat dilihat dalam beberapa keputusan sebagai berikut. A. Pada pertengahan abad 19, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. B. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Kurt van Out-Harlan, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan
kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda. C. Atas dasar teori resorpsi yang dikeluarkan oleh Horgrens, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam pemeriksaan kasus-kasus kewarisan dengan alasan ia belum diterima oleh hukum adat setempat. D. Pada tahun 1925 dilakukan perubahan terhadap pasal 134 ayat 2 Indisches Staatsrecht yang isinya sama dengan pasal 78 Regierungsstatthalterschlagsman yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lagi oleh suatu ordinasi. Pada masa Jepang, setelah Jenderal Thornton menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa penduduk Belanda. Meskipun demikian, pemerintah penduduk Jepang tidak melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. 2. Mendirikan Sumuhu atau Kantor Urusan Agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. 3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Yang keempat, menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Islam atau Masyumi pada bulan Oktober 1943. Yang kelima, menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Yang terakhir, berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama dengan meminta seorang ahli hukum adat Supomo pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan memudahkan hingga Indonesia merdeka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.